Bagaimana kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Sari. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Sari. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi siapa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sari dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, kalau begitu sudah cukup ya Bu Sari praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik, terima kasih Bu Susi atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu Sari, semoga lancar ya. Amin, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Sinta, apa kabarnya hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah selalu baik. Terima kasih ya sudah mau hadir hari ini untuk berbincang-bincang dengan saya sebentar. Nah, hari ini kita akan melaksanakan coaching mungkin kira-kira 15 menit. Nah, Ibu bisa bercerita tentang apapun kepada saya. Saya akan berusaha untuk mendengarkannya dengan baik. Ya Ibu, sama-sama. Baik, kebetulan sekali memang ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Nah, jadi hari ini Ibu Sinta akan menceritakan mengenai hal apa nih? Begini Bu, belakangan ini saya merasa di sekolah saya anak-anak di kelas susah sekali untuk menjaga kebersihan kelas, khususnya sampah bekas jajanan yang mereka bawa dari luar sekolah dan membuangnya secara sembarangan di kelas, bahkan sampai dibuang di kolong meja, Bu. Baik, berarti Ibu ingin menceritakan mengenai menjaga kebersihan di kelas dan di sekolah ya Bu. Nah, jadi apa nih kira-kira tujuan kita bercerita kali ini dan apa yang Ibu ingin harapkan? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan sampah bekas jajanan di kelas dan membuat lingkungan kelas dan sekolah menjadi bersih, rapi, dan tentunya nyaman. Baik, jadi Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan sampah bekas jajanan di kelas dan membuat siswa menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelasnya menjadi bersih, rapi, dan nyaman. Nah, oke, menurut Ibu kebersihan kelas yang baik itu yang seperti apa? Ya, kebersihan lingkungan sekolah dan kelas yang lebih baik. Anak-anak selalu membuang sampah bekas jajanan ke tempat sampah yang sudah disediakan sekolah dan tidak membuang sampah bekas jajanan di lantai kelas ataupun di kolong meja. Nah, kalau idealnya seperti itu, saya akan memberi angka 10. Nah, sekarang dari skala 1 sampai dengan 10, di posisi mana nih Ibu Sinta sekarang untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya saya ada di skala 7, Bu. Saya sedikit ragu karena saya akan menemukan tantangan dan kendala dalam prosesnya. Oh begitu, memang ya Bu, tantangan atau kendala ada dan apa yang dapat menghalangi Ibu Sinta dalam meraih tujuan tersebut? Saya khawatir kalau nantinya masih ada beberapa murid yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan sekolah. Ya betul ya Bu ya, saya setuju dengan pendapat Ibu Sinta. Nah kalau begitu saya ingin tahu dulu nih, apakah tempat
tempat sampah yang disediakan sekolah sudah memadai di setiap kelasnya? Sepertinya sudah cukup memadai gitu ya tempat sampah yang ada di setiap kelas. Tapi murid masih saja selalu membuang sampah bekas jajanan mereka di mana saja. Malah ada yang menumpuknya di pojok ruangan kelas. Sudah berulang kali saya mengingatkan kepada murid untuk selalu menjaga kebersihan, khususnya di depan kelas, serta membuang sampah pada tempatnya. Iya benar sekali ya Bu. Jadi memang anak-anak itu harus sering sekali diingatkan perihal kebersihan kelas dan lingkungan sekolah juga harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, menurut Ibu Sinta, kira-kira seberapa banyak nih tempat sampah yang ada di kelas atau di lingkungan sekolah? Tempat sampah ada satu sih Bu di setiap kelas dan satu bak pembuangan sampah sementara di sekolah. Baik, berarti ada tempat sampah di setiap kelasnya ya Bu. Idealnya kira-kira berapa tempat sampah yang harus ada di setiap kelasnya? Menurut saya idealnya tempat sampah di kelas itu ada 2 atau 3 setiap kelasnya, dan menambah lagi tempat sampah di sekitar lingkungan kelas dan sekitar lingkungan sekolah. Wah, bagus sekali ya ide Ibu menyediakan 2 sampai 3 tempat sampah di setiap kelas dan menambah fasilitas kebersihan di sekitar lingkungan sekolah. Nah, bagaimana nanti kalau masih ada saja siswa yang membuang sampah sembarangan di kelas maupun di sekitar lingkungan sekolah? Apabila nanti masih seperti itu, sampah masih berserakan, dibuang sembarang, mungkin nanti saya akan membuat jadwal piket kelas untuk lingkungan sekolah. Wah, begitu ya. Jadi ada jadwal piket kelas untuk membersihkan lingkungan sekolah. Bagus sekali Ibu Sinta. Piket sekolah oleh murid. Kira-kira seperti apa nih konsepnya? Kalau piket kelas seperti yang sudah biasa dilaksanakan, pembagian tugas piketnya seperti yang sudah dijadwalkan setiap harinya dan hanya membersihkan lingkungan kelas saja. Sementara piket kebersihan sekolah ada jadwal piket yang dibuat berdasarkan kelas dan hari bertugasnya gitu ya. Misalnya kalau hari Senin, kebetulan kan kalau di kelas 1, 2, 3 itu kan tidak mungkin, sehingga kalau hari Senin mungkin oleh kelas 6, Selasa oleh kelas 5, dan Rabu kelas 4, dan begitu seterusnya. Wah, bagus sekali ya ide Ibu Sinta ini dan solusinya juga bagus. Nah, selanjutnya strategi mana nih yang paling memungkinkan untuk Ibu Sinta lakukan dalam waktu dekat ini? Saya tentunya bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Ya, bagus itu ya Bu, berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Kira-kira ada hal lain nggak yang bisa Ibu lakukan? Tampaknya saya pun juga harus aktif mencari informasi tentang program kebersihan lainnya di internet atau pada sekolah lain agar saya mendapatkan referensi program kebersihan kelas kebersihan lainnya. Ya, nah kalau begitu kira-kira kapan nih Ibu akan melakukannya? Mungkin saya bisa lakukan mulai besok. Saat saya selesai mengajar, saya akan menghadap langsung kepada kepala sekolah untuk mendiskusikan program ini. Wah, keren sekali ya. Saya salut dengan Ibu Sinta. Nah, kira-kira menurut Ibu Sinta apa nih yang tidak bisa, apakah ada yang bisa membantu untuk melaksanakan program ini? Tentu saja ada banyak yang bisa membantu saya. Rekan-rekan di sekolah bisa membantu saya, dan karenanya akan saya ajak kami untuk kebersihan program. Jadi ide yang bagus ya Ibu Sinta. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa yang bisa Ibu Sinta dapatkan? Saya jadi bisa menemukan gambaran seperti apa program ini akan terlaksana dengan baik dan mampu meningkatkan kebersihan di lingkungan kelas dan sekolah dengan baik itu. Ya betul ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Sinta rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, saya berharap yang sama Bu. Nah, sekarang apa ada hal lain yang ingin Ibu ceritakan? Saya rasa sudah cukup, terima kasih. Baik, lain kali kita ketemu lagi ya Bu. Saya masih ingin dengar cerita selanjutnya tentang program yang nanti Ibu akan laksanakan di sekolah. Siap Ibu Sari, terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya sudah merasa lebih siap dan yakin untuk membuat program ini dapat terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih kembali Ibu Sinta. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Siap, sama-sama Ibu. Terima kasih.
kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sari, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sinta. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat proses coaching, saya sudah melakukan coaching tersebut dengan menggunakan alur Tirta, dan saya juga sudah menanyakan tujuan, saya juga mengidentifikasi dan rencana aksi juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan bagaimana permasalahannya dan menentukan solusi-solusi dari permasalahannya itu. Ya. Baik Bu Sari, menurut saya sebagai observer setelah tadi saya mengamati proses coaching antara Bu Sari dengan Bu Sinta, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sangat sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Sari sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Sinta sehingga Bu Sinta bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Kalau begitu, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.